Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Para pemirsa netizen dimanapun berada, pendengar setia channel Darussalamah Kali Rahayu, dan tentunya para subscriber yang mudah-mudahan senantiasa diberikan rahmat, nikmat, dan juga tentunya sehat walafiat, lahir batin, berkah, rizki melimpah, amin ya rabbal alamin. Masyarakat Kali Rahayu dan juga tentunya masyarakat Losari pada umumnya, pada kesempatan kali ini kita melanjutkan daripada mutolaah kitab Mukhtarul Ahadits An-Nabawiyah. Kemarin memasuki daripada hadis yang ke-7 dan saat ini kita berada pada hadis yang ke-8. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimallahu nafa'ani wa iyyakum bid-dharaini amin amin ya rabbal alamin. Abghadul ibadi ila Allahi man kana thawbahu khairan min amalihi an takuna thiyabuhu thiyabal anbiya'i wa amaluhu amalal jabbarina. Abghadul ibadi utawi luwih den bendu-bendune kawula ilallahi mungguwe Gusti Allah, hamba yang paling dibenci oleh Allah, hamba yang paling dimurkai oleh Allah. Mangkana thawbahu khairan min amalihi, maniku wong kana kang ana apa thawbahu klambi lorone man, khairon iku luwih bagus min amalihi tinimbang amale man. Jadi orang yang mana kedua pakaiannya itu lebih baik ketimbang daripada amalnya. Lah thawbahu ini adalah isim tatniyah. Thawbun, thawbani. Ya, thawbahu alifnya alif tatniyah. Domir hanya ini kembali kepada man. Nah, kedua pakaiannya di sini artinya apa? Yaitu kedua pakaian, satu pakaian kerja dan yang kedua adalah pakaian sehari-hari. Jadi kedua pakaiannya ini lebih baik ketimbang daripada amalnya. Lah kemudian dilanjutkan antakuna siyabuhu siyabal anbiya. Antakuna iku yento ono apa siyabuhu pakaiane man, thiyabal anbiya'i iku pakaiane piro-piro nabi, wa amaluhu lan amale man amalal jabbarina iku amale piro-piro wong kang gumedhe. Lah maksud di sini adalah pakaiannya itu pakaiannya para nabi. Maksudnya mungkin ke setiap harinya itu menggunakan, ya kalau orang Arab itu kan biasanya jubah. Kanjeng Nabi niku pakaiannya adalah yang sering dipakai itu ada yang mengatakan yaitu dengan menggunakan pakaian gamis. Ya. Pakaian gamis yang sering dipakai oleh Rasulullah itu pakaian gamis. Terus kemudian modelnya ya model jubah memanjang. Terus kemudian kalau di dalam kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah itu Imam Tirmidzi menguraikan yaitu mengenai terkait dengan pakaian dan cara berpakaian baginda Nabi Muhammad SAW di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kalau orang Arab itu memang pakaiannya ya seperti itu. Ibaratnya kalau orang Indonesia pakaian adat seperti itu. Nah, Sayyidah Ummu Salamah pernah mengatakan bahwa pakaian yang paling disukai oleh Kanjeng Nabi Muhammad niku adalah pakaian gamis. Nah, menurut daripada Anas bin Malik itu Nabi Muhammad paling suka hibrah, jenis pakaian yang berasal dari Yaman. Nah ini, lah pakaiannya itu orang pakaiannya para nabi maksudnya ya jubah, pakai udeng-udeng, pakai sorban. Ya kalau saat ini mungkin pakaiannya para ulama lah seperti itu.
Tetapi apa? Amaluhu amalal jabbarina, akan tetapi amalannya amalan orang-orang yang sombong, orang-orang yang congkak. Nah, sehingga apa? Termasuk daripada orang yang paling tidak disukai oleh Allah, yaitu orang yang pakaiannya lebih baik daripada amal perbuatannya. Pakaian yang dipakainya mirip dengan pakaian orang baik-baik, tetapi sepak terjangnya, amal perbuatannya menampakkan orang yang melampaui batas, durhaka, serakah, tamak. Sama halnya dengan pepatah mengatakan musang berbulu ayam, atau pepatah lain mengatakan serigala berbulu domba. Lah ini, jadi mung pakaiannya bagus tapi ternyata atine busuk. Pakaiannya necis tetapi ternyata akhlaknya tidak manis. Nah, ini tentunya apa? Suatu perkara yang mana dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tentunya apa? Islam mengedepankan keseimbangan, tawazun, balance, yaitu ya syukur-syukur lebih berat kebaikannya, kebaikan lahir batinnya. Pakaiannya bagus, akhlaknya juga bagus. Bajunya bagus, akhlaknya juga terpuji. Nah, ini maka dari itu ya, yang namanya kebaikan di dalam pakaian itu adalah merupakan juga termasuk harga diri seseorang. Nah, pepatah Jawa itu mengatakan ajining rogo ono ing busono. Harga diri seseorang itu ya terletak pada diri pakaiannya, busananya. Maka tidak heran kalau agama itu juga termasuk adalah mengharapkan tentu umatnya itu ya rapi, bersih, dan tentunya bagus. Dan itu kan tentunya ya sesuai dengan tempatnya masing-masing. Ketika di sawah ya menggunakan pakaian sawah. Ketika sedang bekerja di ladang tentunya menggunakan pakaian ladang. Ketika kita beribadah ya tentunya kita menggunakan pakaian yang pantas, yang bersih. Nah, ini adalah merupakan apa? Karena Allah Subhanahu wa taala itu adalah zat yang maha indah. Rasulullah berkata, "Innallaha jamilun yuhibbul jamal." Sesungguhnya Allah itu indah dan Dia Allah Subhanahu wa taala itu mencintai daripada keindahan. Maka ya kita niatkan bersama-sama ketika kita menggunakan pakaian, ketika kita menggunakan baju, ini yang terpenting adalah karena kita menjalankan perintah Allah, yaitu untuk menutupi daripada aurat. Ini niat yang paling utama, karena niatan itu memang penting. Innamal a'malu binniyah wa innamal likulli imri'im ma nawa. Dan tentunya apa? Jangan sampai lupa untuk kita selalu berdoa ketika menggunakan pakaian, baik itu pakaian yang sudah lama ataupun pakaian yang baru. Nah, doanya bagaimana? Ada doa yang Alhamdulillahilladzi kasani hadzal tsauba wa razaqanihi wa inni la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ada juga doanya memohon perlindungan dan juga tentunya memohon kebaikan. Allahumma inni as'aluka min khairihi wa khairi ma huwa lahu wa a'udzubika min syarrihi wa syarri ma huwa lahu. Nah, ini adalah merupakan doa yang dianjurkan ketika menggunakan pakaian ataupun menggunakan untuk
anggota tubuh. Lah ini maka kita diperintahkan bahwasanya menggunakan pakaian ini bukan hanya untuk ibaratnya identitas, ya, tapi memang kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menutupi aurat sehingga apa? Kita pun bisa menjaga diri dengan pakaian itu. Bisa menjaga diri posisi kita sebagai apa. Ya, kalaupun tentunya kita sebagai pendidik ya harus menggunakan pakaian pendidik yang rapi, yang bagus, karena itu termasuk adalah merupakan menjaga muruah, harga diri seorang pendidik harus baik. Dan itu juga termasuk memuliakan ilmu. Nah, maka tampil dengan pakaian rapi bukan lagi diartikan sebagai kesombongan. Tampil rapi di zaman sekarang ini menjadi sebuah keharusan. Ya, karena orang dulu dengan orang sekarang tentunya berbeda. Semakin kesini tentunya kita pun harus bisa menyesuaikan perkembangan zaman, di mana kita dituntut juga untuk penampilan. Yang terpenting tadi yaitu kita harus balance, harus seimbang. Luarnya bagus, dalamnya juga bagus. Nah, maka yang namanya di dalam kitab Tuhfatul Murid ala Jauharut Tauhid ini diterangkan bahwasanya tampil bagus dengan pakaian dan seterusnya bukanlah kesombongan. Ketika dalam sholat kita gunakan yang terbaik. Hari Jumat apalagi ini tentunya harus yang rapi, yang bersih, ya. Dalam berjamaah juga sama seperti itu. Apalagi seorang perempuan. Nah, ini tentunya harus rapi bagus di hadapan suaminya. Kadang malah kita kebalik, ya. Dengan suaminya kita kadang ya kurang rapi, kurang bagus, tapi ketika keluar rumah ini sudah beda lagi. Nah, ini makanya harus kita perhatikan. Nah, tentunya tadi bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu maha indah dan menyukai daripada keindahan. Kita niatkan untuk menutupi aurat dan tentunya kita juga menjalankan perintah Allah. Ya, karena Allah juga mencintai kebagusan, keindahan, maka kalaupun kita berpakaian indah, kalaupun kita berpakaian rapi, bersih, itu tentunya kita niatkan semua semata-mata adalah ibadah. Ya, harus diniati dengan doa dan juga disertai dengan bacaan paling tidak bismillah. Nah, ini supaya kita mendapatkan keberkahan, kebaikan di dalam berpakaian. Ya, kecuali kalau memang berpakaian itu kita niatkan untuk gagah-gagahan, sombong-sombongan. Ya, ini beda lagi. Inilah orang yang tentunya dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Dan jangan lupa untuk tinggalkan komen di bawah untuk saling berbagi, yaitu mengenai tentang kitab Mukhtarul Ahadits, barangkali dalam bacaan ataupun dalam pemaknaan tentunya ditemukan banyak kesalahan. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.